Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pengajar, kepada yang terhormat rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan pidato sebagai tugas pada mata kuliah Kecakapan Antar Personal. Adapun pidato yang akan saya sampaikan ini akan saya beri judul Mahasiswa sebagai representasi pemuda Indonesia masa kini. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran besar dalam kehidupan ini, tak terkecuali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa merupakan pemuda-pemuda penerus bangsa dan negara, pemuda-pemuda yang akan membangun, memajukan, dan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Proklamator kita, Bung Karno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pemuda Indonesia merupakan pemuda-pemuda yang unggul, pemuda-pemuda yang berkualitas, pemuda-pemuda yang cinta kepada negaranya dan selalu memikirkan masa depan bangsanya. Setiap zaman, setiap eranya, pemuda Indonesia memiliki peran besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari zaman penjajahan, zaman pra dan pasca kemerdekaan, zaman Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Peran pemuda Indonesia memiliki pengaruh besar dalam kehidupan di setiap masanya. Pada masa penjajahan, pemuda-pemuda Indonesia berjuang demi kemerdekaan negeri ini, mencurahkan seluruh tenaga bahkan darah demi sebuah kemerdekaan. Berbagai cara dilakukan demi memerdekakan negeri ini. Semuanya berjuang. Ada yang berjuang dengan angkat senjata menghadapi para penjajah. Ada yang berjuang dan menempuh pendidikan yang nantinya akan lahir pemuda-pemuda yang cerdas, intelek, yang akan membangun negeri ini. Berbeda cara mereka dalam berjuang untuk memerdekakan bangsa ini, namun tujuan mereka sama baiknya untuk negeri ini. Tahun 1928 di bulan Oktober, pemuda-pemuda Indonesia berkumpul di Batavia, yang sekarang kita kenal dengan Jakarta. Terjadi sebuah kongres yang menghasilkan ide, semangat kebangsaan, yang juga menjadi identitas kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Lahir sebuah sumpah, yakni Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini tentu menjadi penyemangat, pendorong bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan, dalam memperjuangkan kemerdekaan dari tangan penjajah. Adapun isi dari Sumpah Pemuda tersebut adalah sebagai berikut. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tahun 1945, menjelang diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia, terjadi suatu peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa yang terjadi karena perselisihan, perbedaan pendapat antara kaum muda dan kaum tua. Pada masa itu, kaum muda menginginkan Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan
karena Jepang telah kalah dalam perang. Namun, kaum tua pada masa itu berpandangan lain. Mereka lebih menunggu keputusan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan. Karena kaum tua berpandangan untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah setelah proklamasi kemerdekaan. Dari perselisihan inilah terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh para pemuda dan didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemuda-pemuda Indonesia pada masa itu ikut andil dalam membangun negara yang baru merdeka ini. Ide, pikiran, serta gagasan mereka selalu berguna bagi negara ini. Tantangan sebagai negara yang baru merdeka tentu diperlukan sumbangsih dari pemuda-pemuda dari kaum intelektual dalam membangun pemerintahan negara ini. Tahun 1966, pemuda-pemuda dan mahasiswa Indonesia melakukan aksi turun ke jalan, menyampaikan aspirasi yang dikenal dengan Tritura. Kondisi perpolitikan yang tidak stabil pada masa itu membuat mahasiswa pada masa itu menyampaikan aspirasinya. Pada tahun ini pula terjadi perpindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Perpindahan kekuasaan ini tentunya tak lepas dari peran dari pemuda dan mahasiswa pada masa itu dalam menyampaikan aspirasinya. Perpindahan kekuasaan ini menjadi lahirnya era Orde Baru. Presiden Soeharto memimpin negara ini selama 32 tahun. Tahun 1998, mahasiswa kembali turun ke jalan menyampaikan aspirasinya. Kondisi ekonomi yang kian merosot menjadi salah satu faktor terjadinya demonstrasi ini. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia ini kian membuat ekonomi di Indonesia tidak stabil. Puncaknya, mahasiswa pada masa itu berhasil menduduki gedung dan DPR dan MPR RI. Demonstrasi yang kian menjadi membuat Presiden Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Berakhirnya era Orde Baru ini menjadi jalan bagi lahirnya era reformasi. Lagi-lagi, pemuda Indonesia memiliki peran besar dalam peristiwa besar yang ada di negara ini. Dalam sejarah, pemuda-pemuda Indonesia memiliki peran besar dalam perjalanan republik ini. Memiliki pengaruh yang sangat besar di setiap masanya. Namun sebagai pemuda, seringkali kita dipandang sebelah mata, dianggap tidak tahu apa-apa, ceroboh, payah, dan sebagainya. Jangan risau dan jangan bersedih, rekan-rekan. Kita lihat kembali sejarah pemuda Indonesia. Saat menjelang proklamasi kemerdekaan, pemuda pada masa itu juga dipandang sebelah mata, dianggap terlalu terburu-buru tanpa pikir panjang. Namun, andai kata pemuda pada masa itu lantas lemah, lantas loyo dengan pernyataan seperti itu, mungkin proklamasi kemerdekaan belum juga terlaksana sampai hari ini. Karena pada saat itu adalah momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Oleh karena itulah rekan-rekan, kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda Indonesia masa kini, jangan takut, jangan gentar. Apa yang menurut kita benar, tetaplah benar, walau dipandang sebelah mata. Ingatlah rekan-rekan, sebagai seorang pemuda, kita
Kita sering dianggap salah dalam hal apapun. Namun, apabila nurani kita mengatakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan adalah benar, jangan ragu, karena insya Allah itu memang benar dan memang demi kebaikan. Kita perlu belajar dari masa lalu. Kita belajar akan sejarah. Tapi masa depan kita yang tentukan. Karena hari ini akan menjadi sejarah di masa yang akan datang. Sekian pidato singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.